Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang hubungan sosial. Seperti kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dibekali dengan daya cipta, rasa, dan karsa. Tetapi kita tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan hal tersebut, sehingga mengakibatkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Nah, sebagai makhluk sosial, otomatis untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan keberadaan orang lain. Nah, keberadaan orang lain ini tentu saja harus ada hubungan sosial agar bisa bekerja sama, menjalin relasi, dan sama-sama menguntungkan. Nah, oleh karena itu, kita coba bayangkan, kalau misalnya kita hidup seorang diri, bagaimana ya rasanya ya? Tentu saja akan sangat hampa dan kita akan kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, nah kita membutuhkan yang namanya hubungan sosial. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya dalam keseharian kita selalu melakukan hubungan sosial ini. Mulai dari bangun tidur hingga kita tertidur lagi, pasti kita berinteraksi dengan banyak orang ya, baik itu ayah, ibu, atau bahkan teman kita atau orang yang sebenarnya tidak kita kenal. Nah, dari situ kita bisa mengadakan hubungan sosial untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, hubungan sosial ini diartikan sebagai interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Ada beberapa ciri agar bisa suatu proses itu dikatakan sebagai hubungan sosial. Nah, ciri yang pertama tentu saja harus ada minimal 2 orang ya yang mengadakan hubungan sosial ini. Nah, selain harus ada minimal 2 orang, tentu saja juga harus ada komunikasi. Nah, yang ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh kedua pihak yang mengadakan hubungan sosial. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu yang menentukan kapan terjadinya hubungan sosial tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan fokus membahas ada 3 materi. Yang pertama tentang sifat hubungan sosial, yang kedua syarat hubungan sosial, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Nah, kita mulai dari sifat hubungan sosial. Apa saja sih sifat dari hubungan sosial itu? Nah, yang pertama adalah aksidental. Aksidental artinya hubungan sosial itu bisa dilaksanakan kadangkala tanpa melalui perencanaan. Ya, seperti misalnya kita bertemu dengan teman di dalam suatu acara, lalu kita berinteraksi, menanyakan kabarnya, menanyakan bagaimana masa depannya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja sifat hubungan sosial yang aksidental, artinya tanpa melalui perencanaan. Ya. Lalu yang kedua, berulang. Nah, berulang ini artinya hubungan sosial itu dapat berlangsung secara kontinu dan intim, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita sekolah tatap muka, tentu kita bertemu dengan teman itu kan berulang kali ya, tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi selama kita masih satu kelas dengan teman kita, maka kita selalu mengadakan hubungan sosial. Maka itu disebut sebagai sifat hubungan sosial yang berulang. Nah, yang ketiga adalah teratur. Teratur artinya hubungan ini berjalan secara konsisten, membentuk suatu pola. Ya, misalnya kalau dalam masa PJJ ini kan ada
hubungan sosial antara guru dengan peserta didik ya, di mana guru selalu mengadakan pembelajaran. Kalau wali kelas lebih intens lagi ya, karena wali kelas harus melaporkan daftar hadirnya, harus menanyakan bagaimana hambatan belajarnya, dan ini dilakukan secara teratur dan membentuk suatu pola. Tuh. Nah, yang terakhir adalah resiprokal. Resiprokal ini menunjukkan bahwa di dalam hubungan sosial itu ada proses hubungan timbal balik. Ya, jadi hubungan timbal balik itu terjadi jika ada feedback terhadap pesan yang disampaikan. Jadi kalau kita ngomong sama orang lalu kita diberikan respon, itu berarti ada hubungan timbal balik. Nah, yang kedua adalah syarat dari hubungan sosial. Ada dua syarat terjadinya hubungan sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, dan yang kedua komunikasi. Nah, ada sedikit perbedaan antara kontak sosial dan komunikasi, walaupun ini hampir sama ya. Nah, saya contohkan misalnya ketika kita sekolah tatap muka ya, biasanya di depan gerbang para siswa menyalami guru, atau sekedar memberikan senyuman kepada guru. Nah, ketika itu berarti terjadi yang namanya kontak sosial. Nah, kenapa demikian? Karena si siswa tadi berupaya untuk memberikan istilahnya makna ya bagi si siswa itu, sedangkan si guru tadi membalas aksi tersebut dengan reaksi. Ya, jadi ketika kita memberikan salaman lalu guru juga membalas, menyalami kita, berarti ada proses penukaran makna yang diberikan oleh si pelaku dengan orang yang diberikan aksi tersebut. Nah, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa dalam kontak sosial ini tidak selalu terjadi komunikasi. Ya, sebagai contoh, ketika saya berbicara dengan orang asing menggunakan bahasa Indonesia, dan ketika itu orang asing itu tidak paham bahasa Indonesia, ya orang asing itu tentu saja akan mereaksi, tetapi belum tentu dia memahami makna pesan yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau kontak itu dia hanya sebatas bertemu, lalu ada makna yang diberikan oleh si pelaku kepada orang lain, sehingga orang lain itu membalas dengan reaksi. Nah, tetapi juga perlu dicatat ya, bahwa dalam kontak sosial ini tidak harus bertemu secara fisik. Dalam era sekarang ini, kontak sosial bisa dilakukan secara tidak langsung, karena sudah ada banyak media. Tuh. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi. Agar terjadi komunikasi, maka paling tidak memiliki beberapa prasyarat. Yang pertama tentu saja harus ada komunikatornya. Ya, jadi komunikator itu orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Komunikan itu orang yang menerima pesan tersebut. Lalu ada pesan yang disampaikan, dan yang keempat adalah media. Nah, saya mau garis bawahi bahwa media di sini ini sifatnya bukan sesuatu yang harus ya, karena ketika kita melakukan hubungan sosial secara langsung, kita bercakap-cakap misalnya, tentu saja ini tidak memerlukan media. Tetapi kalau seperti sekarang ini kita pembelajaran daring, saya membuat video lalu kalian menyaksikan. Nah, ketika kalian hanya memahami pesan yang saya sampaikan tetapi tidak membalasnya dengan respon, ya tentu saja itu juga tidak bisa disebut sebagai komunikasi, karena tidak ada feedback, kecuali jika memang setelah ini kalian memberikan tanggapan dan kalian memahami pesan yang saya sampaikan, baru itu disebut sebagai komunikasi. Nah, sekarang materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama adalah
Imitasi. Imitasi itu bisa diartikan sebagai suatu proses ketika seseorang meniru sikap, tingkah laku, dan penampilan fisik dari individu atau kelompok lain. Ya, biasanya orang-orang yang ditiru ini memiliki daya pesona, karismatik gitu ya, dan memang pantas untuk ditiru. Sebagai contoh misalnya kita sering meniru dalam hal berpakaian kepada artis-artis tertentu, atau bagaimana cara berdandan, logat berbicara, cara berbicara, baik itu kita lakukan ketika masih anak-anak ataupun remaja ini. Nah, itu namanya imitasi ya. Jadi kata kuncinya adalah suatu proses atau tindakan untuk meniru sikap, tindakan, atau tingkah laku, baik itu penampilan fisik ataupun yang lain, seperti misalnya cara berpakaian, cara berbicara, lalu cara berdandan, logat berbicara dari orang lain yang memang kita anggap orang itu punya daya pesona yang tinggi dan pantas untuk ditiru. Itu namanya imitasi. Nah, yang kedua adalah sugesti. Nah, sugesti biasanya sering kita dengar dalam istilah-istilah sulap gitu ya, dengarkan sugesti saya. Nah, ini dalam kaitannya materi sosiologi, sugesti itu bisa diartikan sebagai ketika kita menerima sikap atau pandangan atau pendapat dari orang lain tanpa dipikir ulang. Itu namanya kita sudah tersugesti. Ya. Jadi sugesti ini terjadi kepada seseorang akibat dipengaruhi oleh orang lain, ya. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang ini mudah tersugesti. Biasanya yang pertama adalah ada hambatan berpikir, ya, ada hambatan berpikir kritis, ataupun juga pikirannya sedang terpecah belah atau emosional, ataupun juga karena orang yang mempengaruhi tadi punya otoritas, atau kita berada di dalam hubungan mayoritas minoritas. Ketika kita minoritas di situ, lalu kita cenderung menerima apapun yang diomongkan oleh pihak mayoritas misalnya. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita atau seseorang itu mudah sekali untuk tersugesti. Nah, yang ketiga, simpati. Simpati itu bisa diartikan sebagai suatu proses ketertarikan, ya, seseorang terhadap orang lain. Nah, kenapa tertarik? Ya, tentu kan kita seringkali ya memiliki rasa ini, wah, saya tertarik dengan teman saya karena dia cerdas, dia rajin, dia jujur, gitu kan. Oh, dia humoris dan lain sebagainya. Jadi sikap simpati ini biasanya akan melahirkan sikap-sikap yang senang, atau nanti akhirnya kepada sikap peduli gitu ya, yang ditandai dengan ekspresi kekaguman, kesenangan, atau kedekatan emosional gitu. Itu namanya simpati. Yang keempat, identifikasi. Nah, identifikasi ini hampir sama dengan imitasi. Ya, kalau imitasi tadi suatu kecenderungan untuk meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan fisik dari orang lain. Kalau identifikasi ini sudah keinginan untuk menjadi sama. Ya, jadi bukan hanya sekedar meniru lagi, tetapi sudah memiliki keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, dari kata identik ya, sama. Biasanya memang ketika ada, misal sebagai contoh nih ya, ketika ada hubungan emosional yang kuat antara ayah dengan anaknya, si anak ini ketika dewasa ingin mencoba istilahnya ingin mencoba, atau dia ingin menyamakan tindakan dan perilakunya seperti ayahnya karena dia sangat kagum dengan ayahnya. Nah, ini contoh dari identifikasi, karena
dalam identifikasi biasanya subjek atau orang yang melakukan identifikasi ini dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap orang lain tuh, sehingga ada dorongan untuk melakukan tindakan yang sama atau keinginan untuk menjadi sama. Nah, selanjutnya empati. Nah, biasanya kita sering gunakan ini untuk peristiwa-peristiwa yang mengundang emosi, bukan emosi dalam arti marah ya, tetapi emosi dalam arti kesedihan atau istilahnya hal-hal yang memang bersangkut paut dengan perasaan gitu ya. Sebagai contoh misalnya ketika ada orang lain yang terkena musibah, bencana, lalu kita mencoba untuk membantu mereka. Nah, berarti kita sudah memiliki sikap empati di situ. Ya, jadi empati itu sudah ditandai dengan perasaan bahwa kita seolah-olah menempatkan diri terhadap perasaan orang lain. Ya, jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dari perasaan itu mendorong kita untuk mengaktualisasikan ke dalam suatu tindakan yang lebih nyata. Ya, jadi tidak hanya saya sedih ya melihat dia terkena bencana alam misalnya, tetapi dia mengaktualisasikan tindakan kesedihannya ini dalam bentuk yang lebih nyata dengan cara memberikan bantuan atau dia menjadi relawan dan lain sebagainya. Nah, itu empati. Nah, terakhir adalah motivasi. Nah, saya kira semua tahu ya bahwa motivasi ini merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Jadi motivasi bisa muncul dari diri kita sendiri atau bisa juga dari orang lain ya. Jadi seringkali kita termotivasi setelah menyaksikan suatu peristiwa, setelah menonton suatu film, setelah menonton suatu seminar, itu kan. Nah, jadi motivasi memang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik ya, karena ini menjadi semangat atau spirit. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.